Halo teman-teman, punya masalah PAD kecil? Tenang, ini solusinya. Ikuti langkah mudah ini, pasti berhasil. Jauh di dalam lebatnya hutan Indonesia, sedang terjadi sebuah pergeseran besar. Mungkin di antara kita tidak banyak yang sadar. Tapi, ada kebijakan baru yang lagi menulis ulang aturan main soal siapa yang berhak mengelola salah satu kekayaan alam yang paling vital itu. Nah, pertanyaannya, siapa para penjaga baru hutan kita ini? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Coba kita pikir, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas hutan-hutan kita? Selama ini kan jawabannya mungkin terasa jauh di sana. Pemerintah pusat, Jakarta, atau mungkin korporasi-korporasi raksasa. Tapi, gimana kalau saya bilang, sekarang jawabannya bisa jadi ada di provinsi atau bahkan kabupaten tempat kita tinggal. Jadi siapa sebenarnya pengelola baru ini? Lupakan dulu bayangan perusahaan kayu multinasional. Coba bayangin perusahaan daerah yang mengurus air minum kota kita, atau yang membangun pasar lokal. Nah, sekarang entitas seperti itulah yang diberi kunci untuk mengelola hutan. Ini dia intinya. Badan usaha milik daerah, atau yang bisa kita sebut BUMD, sekarang secara resmi boleh mengelola hutan. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan. Ini adalah perombakan mendasar dari cara kita mengelola hutan selama berpuluh-puluh tahun. Oke, biar kita semua satu frekuensi, mari kita bedah dulu dua istilah kunci. Pertama, apa sih sebenarnya BUMD itu? Dan yang kedua, hak apa persisnya yang mereka dapatkan? Gampangnya begini, BUMD itu ya perusahaannya pemerintah daerah. Kita juga pasti tahu PDAM yang mengurus air bersih atau Bank Pembangunan Daerah. Nah, coba kita bayangkan perusahaan sejenis itu sekarang mendapat tugas baru mengelola ribuan hektar hutan. Istilah kunci berikutnya adalah hak penguasaan hutan. Nah, ini penting untuk kita catat. Ini bukan sertifikat kepemilikan. BUMD itu tidak memiliki hutannya. Mereka cuma diberi lisensi untuk mengelola, yang tentu saja datang dengan tanggung jawab yang super besar. Menjaga kelestarian alam sambil mencari cara memanfaatkannya secara berkelanjutan. Jadi apa sebetulnya tujuan pemerintah di balik penyerahan wewenang yang sangat strategis itu kepada BUMD? Secara resmi ada 4 mimpi besar di baliknya. Pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Artinya, uang hasil hutan diharapkan langsung masuk ke kas daerah, bukan cuma ke pusat. Kedua, memberdayakan masyarakat lokal. Ketiga, mendorong pengelolaannya yang lestari. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru. Intinya sih, ini adalah upaya agar kekayaan hutan itu benar-benar bisa menyejahterakan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kita bisa membaginya menjadi beberapa tahapan kunci yang gampang dimengerti. Prosesnya itu bisa dibilang dari bawah ke atas. BUMD di daerah mengajukan proposal lebih dahulu,
Proposal ini kemudian akan diuji oleh pemerintah pusat. Mereka punya modal tidak? Punya tenaga ahli tidak? Rencananya masuk di akal atau cuma angan-angan? Nah, cuma BUMD yang lolos verifikasi ketat inilah yang akhirnya bisa mendapat izin pengelolaan yang berharga itu. Nah, ini dia nih bagian yang paling krusial. Seperti dua sisi mata uang. Kebijakan ini punya potensi keuntungan yang luar biasa besar. Tapi di saat bersamaan, risikonya juga tidak bisa dianggap remeh. Mari kita coba lihat kedua sisinya secara seimbang. Di satu sisi, janjinya terdengar manis. Ekonomi daerah bisa tumbuh, keuntungan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat lokal, dan kalau ada masalah, bisa ditangani lebih cepat. Tapi di sisi lain, ada juga pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa kita abaikan. Apakah BUMD itu benar punya keahlian teknis buat mengelola ekosistem hutan yang rumit? Juga bagaimana cara kita memastikan kekuasaan baru ini tidak malah melahirkan raja-raja kecil dan korupsi di daerah? Dan yang paling penting, apa mereka mampu menjaga kelestarian lingkungan? Ini pertaruhan yang sangat besar. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya, intinya adalah ini. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran kekuasaan yang masif. Dari yang tadinya terpusat, sekarang disebar ke daerah-daerah. Ini adalah sebuah eksperimen besar dalam tata kelola sumber daya alam di negeri kita. Semangat di balik kebijakan ini sebenarnya sederhana dan mulia. Membawa manfaat hutan lebih dekat kepada mereka yang hidup dan bergantung padanya. Harapannya, masyarakat tidak cuma jadi penonton, tapi benar-benar menjadi penerima manfaat utama dari kekayaan alam yang ada. Bisa dibilang di halaman belakang rumah mereka sendiri. Pada akhirnya, kita semua kembali ke pertanyaan besar ini, akankah BUMD mampu menjadi penjaga hutan yang baru dan lebih baik? Atau jangan-jangan ini cuma memindahkan masalah dari pusat ke daerah? Jawabannya tentu saja tidak akan tertulis di atas kertas kebijakan, tapi di setiap jangkal hutan yang mereka kelola. Masa depan hutan Indonesia ini benar-benar ada di tangan mereka. Terima kasih sudah menyimak.